Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya sharing watchlist saham saya untuk trading tanggal 24 September 2024. Ya, dan seperti biasa disclaimer kalau saya tidak mengajak beli ya. Teman-teman, saya tidak menghimbau atau memaksa teman-teman untuk beli. Jadi kalau beli ya berarti teman-teman yang pencet belinya sendiri gitu ya. Kenapa? Karena saya cuma sharing saham yang berdasarkan hasil analisa saya menarik gitu ya. Jadi keputusannya tetap ada di tangan masing-masing gitu ya. Karena kenapa? Karena tidak ada kepastian saham yang saya info itu naik gitu ya. Jadi ya penting untuk mengerti ini dan paham ya bahwa trading itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan biasanya saham yang saya info ini kalau untuk scalping ini punya volatilitas tinggi ya teman-teman. Jadi makanya high risk high gain ya. Kalau saya pribadi biasanya saya disiplin. Kalau udah nggak sesuai saya cut. Tapi ada juga dari teman-teman yang nggak mau cut loss gitu ya, yang punya aliran nggak mau cut loss, ntar juga naik lagi gitu. Ya saran saya sih jangan follow saham yang saya info di sini ya, karena takutnya resiko nyangkutnya tinggi gitu ya. Seperti itu. Dan ya seperti saya rasa teman-teman udah yakin lah ya, saya gampang ditebak trading saya hari ini tuh apa ya. Ya saya selalu main di saham-saham yang lagi rame gitu ya. Dan hari ini secara luar biasa saham-saham dari grup Bakri lagi pada main. Bumi, BRMS, Dewa. Dan ini yang tiga besar yang jadi saham akan saya watchlist ketat ya. Seperti itu. Dan yang keempat masih ada sahamnya Pak PP, PTRO ya. Seperti itu. Jadi mungkin review dulu kemarin saya sebenarnya nggak bikin konten iya, tapi karena ya saya tetap screening ya teman-teman, dan karena nggak sempat bikin konten saya sharing di teman-teman yang sudah join di YouTube membership maupun channel Discord gitu ya. Jadi teman-teman yang udah join di YouTube membership saya sharing selalu watchlist saham saya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nungguin konten saya gitu ya dan berharap dapat watchlist setiap hari, mungkin saya rasa join di YouTube membership harusnya oke lah ya. Karena kan ya cuma 20.000 gitu ya, bukan 13 juta. Jadi ya harusnya sih ya sesuai lah ya. Seperti itu. Dan kemarin saya mention CDIA, GGRM, HMSP sama WIM gitu ya. Nah, jadi seperti itu. CDIA-nya gimana? CDIA-nya hari ini minus 2,8%. Terus gimana transaksinya? Ini yang jadi net sell hari ini adalah foreign ya. Jadi domestiknya sih masih oke dan belum ada distribusi gitu ya. Jadi ya sebenarnya sih menurut saya masih cenderung oke ya. Kecuali saham-saham dari rokok-rokokan gitu ya. Kalau kemarin saya info ya saham-saham rokok gitu ya. Kalau untuk besok saya pikir udah harus berhati-hati karena 3 saham yang saya mention kemarin ini resikonya udah kurang begitu oke. WIM gimana? WIM ini retail beli dalam jumlah lumayan mulai besar gitu ya. GGRM gimana? Mirip-mirip gitu ya. Saya nggak terlalu suka retail di sisi buyer gitu ya. HMSP gimana? Ini MG-nya cair. Wih, MG-nya cuan tebal nih. Gitu ya. Seperti itu. Dan ya mudah-mudahan teman-teman cuan ya. Kalau nggak cuan ya nanti mudah-mudahan besok bisa dapat cuan dari saham lain gitu ya. Nanti saya juga akan mau coba diskusi atau sharing point of view saya mengenai saham emas gitu ya. Seperti itu. Jadi makanya teman-teman tonton kontennya sampai habis ya. Yang pertama saya mau mention saham Bumi ya. Kenapa saham Bumi saya informasikan? Karena udah jelas lah volume yang terjadi hari ini terlalu besar untuk diabaikan gitu ya. Nah besar banget. Jadi volumenya besar, posisinya breakout, data transaksinya oke, foreignnya beli dalam jumlah besar. Ada apa ini gitu ya? Ada apa ya? Saya juga nggak tahu. Bumi ya saya juga nggak tahu karena saya belum riset secara detail ya. Ada katalis apa gitu ya, ada sentimen apa. Tapi ini saya melihat dari money flow, ini secara money flow ini luar biasa banget. Jadi ya ini undeniable gitu ya, karena dia HK-nya jumlahnya besar kan, ini ratusan sampai AKBK foreign ini makannya besar dan posisinya breakout ya. Posisi breakout dengan volume gede ya biasanya harusnya gitu ya, dengan 2-3 candle ke depan tuh masih suka lanjut. Dan ya walaupun saya kadang weak hand ya, kadang terlalu cepat lepasnya, tapi ya mudah-mudahan buat pelajaran ke depan, ini buat sharing juga ke teman-teman. Kalau di kondisi market yang lagi cenderung menurut saya nggak perlu terlalu cepat untuk TP selama masih kuat ya, karena
beberapa minggu kebelakangan ini saya banyak kehilangan momentum ya teman-teman, banyak kehilangan momentum. Kalau teman-teman tahu, saya kehilangan lumayan momentum di PTRO ya. Ada banyak sih PTRO, Indi itu saham-saham yang saya sharing dia naiknya kencang banget, saya hilang barangnya cepet. BNLI ya, kalau teman-teman lihat, wow itu bisa 50% cuannya teman-teman. Ya ini akan jadi pelajaran buat saya, kalau marketnya lagi oke ya berani aja untuk hold lebih lama gitu ya. Bumi udah jelas, dan di saham yang super liquid gini ya teman-teman, di saham yang super liquid gini ini trade book power buy sama power sell ini valid banget ya. Di sini terlihat kalau secara total ya pada saat closing 90 juta lot, 66 berbanding 66 juta lot. Jadi memang buying powernya lebih kuat gitu ya. Yang kedua ada BRMS di hari ini naik 12%, data transaksinya oke. Ini kembali saya weak hand. Kenapa saya 645 545 ya 545 ya 545, saya dapat 545. Jadi saya beli di sini, dan ini closingnya kencang ternyata dari balancing index. Saya jujur saya nggak tahu, saya cuman pikir price actionnya menarik gitu ya. Saya punya barang di 545 teman-teman. Jadi ya seperti itu, ternyata naik kencang, saya nggak jual. Besokannya saya lepas ya, saya lepas juga masih belasan persen profitnya waktu itu kalau saya nggak salah. Dan ternyata hari ini lanjut ya, luar biasa banget. Data transaksinya oke, masih foreign juga yang mendominasi transaksi ya, ZP AK foreign gitu ya, oke banget ya. Ini jadi salah satu saham yang saya watchlist. Yang ketiga saham apa? Saham Dewa. Dewa gimana ya, masih mirip-mirip, volume yang terjadi besar, data transaksinya oke ya. Nah ini volumenya luar biasa kan. Nah tuh volumenya luar biasa. Posisinya gimana? Posisinya juga break. Oh ya, posisinya juga break. Jadi volume terjadi, break, ini ya indikasi saham yang menurut saya oke. Dan yang ngebreak juga ini bukan retail ya. Kalau yang ngebreak retail saya biasanya jauh-jauh sih, tapi ini jelas lah ya institusi besar di sini ya. Tapi dia foreignnya nggak terlalu besar di Dewa ya, justru domestik RX sama ZP. RX sama ZP di Dewa ya. Sebentar. Ya, RX yang memang mover dia di sini di saham Dewa ini. Dan Dewa ini juga ada corporate action di RUPS ya kalau saya nggak salah, dalam ya akan ada RUPS tanggal 30 September ya, yang mana dalam 7 hari ke depan ya, berarti di minggu ke depan ya, di minggu depan ada RUPS ya. Volume yang terjadi udah oke ya, ini jadi salah satu tambahan sentimen positif menurut saya saham-saham Dewa yang saya pantau untuk besok ya. Jadi Dewa, BRMS sama Bumi. Ya lainnya kan yang keempat ada PTRO. Ini yang tadi saya bilang saya terlalu cepat TP gitu ya, selalu cepat TP karena ini kalau teman-teman lihat, nah ini garisnya aja masih ada tuh. Waktu itu kalau teman-teman ingat saya bilang saham itu breakout dengan volume yang besar waktu itu ya, volume besar nih di sini. Volumenya besar, terus data transaksinya juga bukan retail yang beli, retail semua di sisi kanan ya. Jadi waktu itu SS sama HP yang beli, dan SS sama HP ini masih jadi menurut saya ya, ini di PTRO SS sama HP ini adalah movernya gitu. Jadi waktu itu SS sama HP beli, volumenya gede, wah saya pede beli banyak gitu ya, dan ternyata memang naik, tapi saya cepat lepas, saya cepat TP. Jadi ya memang itu karena udah kebiasa di kondisi sebelumnya waktu banyak sentimen negatif ya terkait perang dagang, Donald Trump, terus makroekonominya kurang begitu oke, jadi saya trading in out ya, cepet in out cepet, itu biasanya saya aman porto saya gitu ya. Tapi kalau di kondisi market gini saran saya jangan terlalu cepet ya, karena hilang barangnya, resiko hilang barang seperti itu. Jadi itu untuk WL trading saya besok ya, saham-saham dari Bakri, grupnya Bakri, Bumi, BRMS, Dewa, dan yang terakhir grupnya Pak PP. Menurut saya PTRO ini masih oke. Kenapa PTRO oke? Karena PTRO itu yang movernya itu broker SS, dan dia masih ada di sisi buyer. Saya tarik sederhana, nggak usah terlalu panjang-panjang lah. Ya dia tanggal hari ini tanggal 23 masih main. Jadi kalau movernya yang beli harusnya tenang lah, masih ada agenda gitu ya. Kecuali kalau ini udah pindah ke sisi kanan gitu, itu udah mulai jadi khawatir kalau saya pribadi seperti itu ya. Dan terakhir saya mau coba komentarin IPO saham emas ya. Saya mau sampaikan bahwa di listing hari pertama hari ini tanggal 23
September ini. Volume yang terjadi ini udah luar biasa besar ya, 288.000 dengan value transaksinya 104 miliar. Jadi ya buat teman-teman saya kasih warning aja. Alasannya kenapa saya kasih warning, karena ini volumenya besar sekali ya di IPO hari pertama ya. Yang jualan juga LG. Jadi ini adalah perspektus dari, nah ini ya. Ini adalah perspektus dari emas ya. Jadi salah satu grup usahanya MDKA gitu ya. Dan dia nilai emisinya berapa? Nilai emisinya sebesar 4,6 T. Jadi cukup besar. Dan ya kalau saya coba compare dengan CDI ya, nilai emisi CDI ya berapa? 2,3 T. Artinya setengahnya ya. Tapi teman-teman perlu lihat hal yang menurut saya jadi concern ya. Ini adalah underwriternya gitu ya, ada Trimegah, Indo Premier sama Sinarmas. Dan di hari pertama dia listing ya, underwriternya sudah buang barang ya dengan jumlah yang cukup lumayan besar. Ini warning 1 gitu ya. Dan ya warning 2-nya saya pikir dengan listing di hari pertama volumenya besar, ini saya pikir udah resiko ya. Jadi udah kurang begitu menarik menurut saya kalau di compare dengan saham CDIA. Jadi ya mungkin nggak head to head ya, tapi kalau saya coba compare dia listing tanggal 9 ya, tanggal 9 Juli gitu ya. Ini tanggal 9 Juli. Ini saya sharing buat teman-teman yang belum ngerti aja ya. Jadi buat teman-teman yang udah ngerti mungkin boleh skip ya. Sekedar compare, di hari pertama dia listing CDIA volume yang terjadi malah kurang dari 1 miliar. Jadi nggak ada distribusi gitu ya. Ini yang membedakan kenapa dia bisa kuat arah sampai jauh gitu ya. Terus gimana prediksi saya ke emas? Apakah dia besok bisa arah lagi? Bisa, jawabannya ya bisa. Tapi apakah akan kuat? Ya saya ragu gitu ya, karena ya ini sellernya langsung keluar bahkan di hari pertama gitu ya. Sebenarnya kalau dia jaga-jaga nggak keluar dulu ya harusnya sih masih bisa kuat kan. Ini underwriter juga gitu ya. Ini underwriter juga. Dan ya biasanya kalau saham yang hari pertamanya distribusinya jualan, volume yang terjadi itu udah lumayan besar gitu ya, itu hari-hari selanjutnya itu resikonya udah jadi lebih tinggi. Jadi seperti itu, saya nggak ada concern apa-apa. Saya juga cuma pegang 2 lot by the way, 2 account 2 lot. Ya sebenarnya kalau ada, makanya saya sebel juga gitu ya, cuma dapat 2 lot, tahu gitu kan saya all in di BRMS gitu ya, jadi duit itu. Ya, mungkin ini aja sebagai insight gitu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Besok fokus saya ke saham-saham grupnya Bakri, ada PTRO dari sahamnya Pak PP masih oke banget. Buat teman-teman mungkin yang beranggapan wah ini sahamnya udah tinggi banget Bang, jangan ya. Saya cuma mau bilang bahwa saham yang udah naik tinggi masih bisa lebih naik. Begitu juga sebaliknya, saham yang udah turun masih bisa lebih turun lagi. Jadi ya pilihlah saham yang menurut teman-teman sesuai. Kalau pertanyaan itu datang ke saya kejar saham naik selama dia belum ada distribusi dan kuat akumulasinya. Retailnya di sisi kanan ya. Mungkin itu aja ya hari ini insight-nya, semoga bermanfaat buat besok. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.